Halo guys, mau cerita kronologi bentar soalnya males nulis. Halo. Jadi dalam rangka malas nulis, ya thank you sebelumnya udah for the support, for the message, all of them. Dan sekarang aku ya juga udah lebih tenang lah. Setelah beberapa jam, udah lebih ikhlas juga. Tadi untungnya di rumah juga lagi ada mama, jadi ditenangin juga sama mama. Tadi juga ada teman juga bantu nenangin. Terus ya oke lah, kita masuk ke kronologi. Ya, jadi kan bentar lagi mau ke Korea lah, as you all know gitu. Jadi butuh persiapan juga buat buat sedia cashnya gitu. Terus ya udah pikirlah berapa nominal buat dibawa. Udah pikir berangkat, ini mau berangkat buat tuker uang. Nah di money changer ini tuh Santana Money Kaya itu emang aku udah berkali-kali pakai gitu loh. Kayak biasanya kayak dulu pernah buat tukar ke ringgit, tukar ke euro dan lain-lain semua gitu. Terus ya udah biasanya emang aku kontak dulu lihat WA, rate-nya berapa, terus datang ke kantor. Nah kantor itu bisa tutup jam 4, emang lumayan cepet sih. Nah tadi tuh aku kontak jam 3 kontak. Terus dia bilang rate-nya tuh ya lumayan rendah lah gitu, 11,3. Terus aku sempat cek juga ke offline gitu, ke money changer lain lebih tinggi. Oh berarti kayaknya better ke yang Santana Money kayak ini deh, karena rate-nya lebih rendah gitu. Dan aku udah sering pakai gitu. Tapi aku nggak notice-nya tuh ternyata dia emang udah ganti nomor. Terus udah diumumin lewat Instagram sama lewat chatnya dia tuh kalau nomor yang lama udah nggak kepake dan dipakai sama oknum yang nggak bertanggung jawab gitu loh. Terus ya udah, terus dia bilang uangnya tapi belum siap, jadi harus diisi formulir dulu, terus bayar DP 50% gitu. Dan dia bilang dalam 2 jam bakal ready. Nah itu aku sebenarnya karena aku udah percaya sama dia, kayak aku ngira tuh nggak sesuatu yang bukan aneh gitu. Terus ya udah, padahal dia tuh aku nggak jam 3 kan, kalau 2 jam lagi tuh jam 5, berarti kan artinya kantornya udah tutup. Nah aku lupa kalau emang biasanya transaksi itu langsung di sana, nggak pernah transaksi online gitu. Ya aku juga nggak nanya mama juga sih pas dia mau bayar sih, kayak terus udah invoice-nya keluar. Invoice-nya tuh bener-bener mirip banget, sesuai namanya, sesuai PT-nya semua. Tapi aku nggak ngecek kalau rekeningnya tuh kayaknya biasanya tuh atas nama PT-nya, tapi tadi tuh atas nama pribadi gitu, aku lupa banget. Nggak kepikiran apa-apa karena lagi euforia gitu, lagi senang, lagi habis lulus dan lain-lain semua. Sama lagi nongkrong juga sama teman-teman gitu kan. Jadi ya udah, guys, disuruh transfer. Terus karena emang lagi asik nongkrong juga sama teman, jadi pas dia bilang untuk pembayaran harus dikasih nominal unik di belakangnya. Jadi kayak misalkan 3 juta tuh 3 juta 123 gitu. Nah, kayak gitu kan. Terus ya udah transfer lagi, katanya dalam 2 menit bakal dibalikin. Itu aku juga nggak tahu kenapa ya, kok bodoh banget ya kayak nggak kepikiran gitu, karena lagi moodnya lagi seneng gitu. Itu aku dari BCA ke BRI. Terus jadi kan 2 kali tuh, dari 2 kali 3,3. Terus udah, nah terus untuk pengembalian dia bilang anehnya di sini, dia kasih formulir pengembalian dana tuh dia minta mutasi terakhir sama nominal rekening terakhir. Tapi aku mikirnya oh mungkin prosedurnya kayak gini, padahal kan itu aneh banget ya. Aku baru nyadar barusan ini, kayak iya ya. Terus awalnya tuh kan aku kirim lewat Dana, jadi awalnya tapi aku sempat bilang oh kak balikinnya ke BCA aja, rekening utama aku. Tapi pas yang ngisi formulir aku ngisinya Dana, karena aku pikir oh mutasi terakhir sesuai sama yang ditransfer dong lewat Dana, ya udah pakai Dana. Terus tiba-tiba tapi dia bilang nggak apa-apa kak, pakai BCA aja. Ya itu udah tanda-tanda sih itu. Terus tiba-tiba dia bilang kebaik kak, untuk proses terakhirnya pengembaliannya kami pandu lewat ini ya, lewat
lewat telepon ya gitu. Karena aku lagi nggak fokus juga, jadi ya udah terima telepon, dia bilang masukin kode unik ke virtual account. Aku mikir kayak, oh, apa ini ada cara baru ya, apa gimana gitu, nggak tahu. Lo otak lagi nggak jalan apa gimana juga nggak tahu. Terus kan nggak ada buat masukin kode unik di virtual account, adanya di transfer. Terus dia bilang, oh iya di transfer itu maksudnya. Terus dia pandu isi nomor virtual account. Nah ini kayaknya udah dalam kondisi di bawah hipnotis gitu deh, kayak kok mau ya, kan aku mau terima duit kok malah aku suruh isi virtual account gitu kan. Nggak tahu, kayak udah kena hipnotis, ya udah isi. Terus nominalnya diisi kode unik 9988776, yang mana 9,9 juta. Bodohnya nurut-nurut aja. Terus dikirim. Iya, kayak kena gendam ya. Terus udah kan, nah tapi aku juga yakinnya karena ya aku eman-eman sama yang 3 juta kelebihan yang tadi aku udah kirim gitu kan. Terus ya udah aku lakuin, oh ternyata iya ya ini kan transfer dana gitu. Terus dia bilang, baik kak, untuk sekali lagi untuk penampilan saldo akhirnya kakak yang akan bertambah ini ya ke virtual account lagi. Terus aku udah, kak ini beneran nggak ya kak, aku udah gemeteran gitu kan, udah kak ini beneran ya kak, kakak bisa ini nggak ya, bisa sumpah dulu nggak dalam Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan gitu kak, dalam atas nama Allah. Dia sampai bersumpah kayak, demi Allah ini saya dari PT ini gitu. Terus udah yang kedua itu continue lagi 9988776 lagi udah. Terus dia bilang, oke yang terakhir ya sekali lagi. Tapi aku juga sempat bingung kenapa kirimnya ke OVO sama ke GoPay. Dia bilang kayak, ya karena ini udah di luar jam kerja, jadi kayak rekening kantornya perlu di ini gitu buat konfirmasi ke kantor. Terus yang ketiga untungnya limit transaksi kan. Terus baru sadar kayak, wah ini kayaknya nggak benar nih gitu kan. Terus aku baru mulai cek ke Instagram officialnya, bener ada kayak info kalau udah ganti nomor. Terus ternyata juga sempat dapat pesan gitu dari nomor barunya si money changer kalau itu udah nggak dipakai nomornya dan itu dipakai buat penipuan gitu lah. Terus ya udah mulai sadar. Terus ternyata orangnya ya emang penipu kan. Terus kayak dia kayak galak gitu, kayak kakak nggak percaya ya, ini kalau salah dikit atau gagal dikit nanti berpotensi nggak bisa kembali uangnya ya kan. Agak panik gitu kan. Bener lah ternyata kena tipu. Terus udah panik udah lah matiin teleponnya, nggak berguna juga, ngapain kan. Terus terakhir dia gini lagi, ya udah kak ini saya kembalikan total 20 jutanya ya, sekarang kakak klik transfer ke BCA account segini, nominal 20 juta bla 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 bla. Udah dibilangin udah limit masih minta ditambahin lagi. Setelah ini kebodohan paling bodoh yang iya, makanya dia berani sumpah ke Allah kan. Iya, semoga dia dapat ganjarannya lah udah. Nah ini belum lapor sih, tadi juga udah kejadian jam 6 gitu kan. Bank udah tutup. Tadi yang pertama transfer ke BRI, terus habis itu yang jadi 3,3 pertama ke BRI, 3,3 kedua ke BRI, 9,9 ke GoPay, 9,9 ke OVO. Temanku bilang katanya pertama lapor ke bank dulu ya. Lapor ke bank dulu, terus baru lapor ke Polres, baru ke IASC OJK katanya. Ini paling habis ini aku lakuin. Udah segitu saja. Temanku bilang, ya coba daripada coba bikin ini juga, konten juga, siapa tahu kayak dulu kan yang scam 4 bunganya Haikal bisa dibantu kalian, siapa tahu ini juga bisa dibantu teror kalian atau apa gitu lah gitu. Jadi itulah intinya kebodohan saya hari ini, pelajaran berharga, pelajaran mahal yang aku dapetin. Semoga kedepannya lebih fokus, lebih aware, lebih double checking semua lah ya. Ya gitu aja guys, nggak mau bikin suasana jadi apa dan lain-lain semua ya. Intinya terima kasih teman-teman yang udah nyemangatin juga, yang udah ngasih saran, nanti aku bakal baca juga pasti.
Dan ya wish you all the best. Semoga kalian gak kena juga ya, jadi pelajaran bersama juga. That's it. Oke, thank you guys. Amin. Semoga balik semua. Ya hitung-hitung bantu orangnya mungkin lagi butuh. Tapi aku bakal coba laporin dulu sih besok. Besok pagi paling jam 8 langsung lah ke bank kemana. Gitu. Oh, halo BCA juga bisa. Ya gitu intinya. Terima kasih ya guys yang udah support semua. Wish you all the best. Semangat selalu. Ya lapor pasti. Bye. Have a great day.